Baiklah, ibadah hari Minggu bentuk yang keempat, Minggu 25 Juli tahun 2021. Persiapan diundang semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ayat kedua. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah kebenaran versus dusta. Das pembimbing dalam 2 Korintus pasal 7, pasal 9 ayat 7 sampai ke 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu, ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. 1 minggu kami sudah boleh jalani Tuhan kehidupan kami, dan di hari Minggu ini, di hari-Mu ini kami datang lagi untuk mau beribadah kepada-Mu. Kami bermohon kepada-Mu Bapa, kiranya Engkau yang menolong dan memberkati kami, sehingga lewat ibadah kami saat ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan di dalam surga. Kiranya lawatan-Mu Tuhan yang akan memimpin dan menuntun ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terimalah persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap
muliakan namamu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setiamu, agunglah namamu selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang kami tidak kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Allah kami yang kami kenal melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu saat ini datang di hadapan-Mu. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, kami memohon padamu, kiranya Engkau berkenan mengampuni, memaafkan kami dari segala perbuatan kejahatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan lewat ibadah kami di pagi hari ini, kami bisa memperoleh berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni dan mengasihani kami dari segala dosa-dosa kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi bertobatlah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini Bapa, Engkau masih bisa lagi memberi kesempatan kepada kami
untuk membaca dan merenungkan firman. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga melalui pembacaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar, kami memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, diberi kesempatan puji-pujian pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Silakan. Terima kasih buat pemuda-pemuda yang ganteng perkasa, pemudi yang cantik-cantik, anak-anak sekolah minggu yang baik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sebentar selesai khotbah, kaum bapak dan kaum ibu siap-siap membawa puji-pujian. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, ya di pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca secara bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11 kita akan baca secara bersama-sama. Dengan judul Ananias dan Safira. Kita mulai. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapini mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, apa kabar hari ini, Abang? Ya. Puji Tuhan, kita percaya di hari ini kita bisa lagi beribadah. Itu karena anugerah Tuhan. Renungan kita di minggu berjalan ini dengan tema kita perilaku yang tak seindah namanya. Perilaku yang tak seindah namanya adalah sia-sia memiliki kekayaan yang melimpah bila kita tidak memiliki nama baik. Barangkali kita yang ada di tempat ini tidak ada yang ingin kalau nama baiknya rusakkan atau dihina oleh orang lain. Semua kita suka kalau kita dipuji, tali ini baik, dia rajin, ya. Tapi kalau kepada Parlin dibilang, Parli ini malas dia, susah mau atur pada dia. Nah, itulah yang dikatakan dengan nama baik. Jadi ketika kita ingin memiliki nama baik, ya, bukan untuk meninggikan diri kita sendiri, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Istilah begini munafik toh, supaya dapat dia contoh curug orang ini kan, supaya orang lihat dorang kok dia rajin-rajin, dorang baik pada setiap mar. Ya nak betul, nak tubuh orang pikiran mana, ibu mau tahu orang pikiran di mana, ya? Jadi itu adalah salah satu daripada perilaku yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada baiknya orang perjalanan kehidupan orang perilaku ini, ada baiknya tidak berpura-pura, ya. Atau contoh, ketika kita suka tuh bapak di sini, papa tadi mau beli akan
HP gagap apa mama aku juga jadi papa bye dia ya siapa marah karena ada mau toh suka mau beli HP gagap dan karena mau HP kan so mulai rusak papa bye dia ya babu buju padahal dalam hati papa ini marah-marah terus ya. Tapi dalam tanda kutip juga firman Tuhan juga mengajarkan ya bahasanya orang yang dikasihi Tuhan itu selalu dihajar, tidak selamanya juga diiya-iyakan ya. Perlu juga ditegur, perlu juga marah. Jadi apalagi anak-anak di sini ya, kalau terkadang marah, bukan marah itu karena mau menjerumuskan atau mau mengarahkan di hal-hal yang tidak baik. Tetapi marah itu karena sayang. Mama sering bilang Pak Abang, Pak Noni, Mama atau Papa marah itu bukan karena marah, tapi karena sayang. Kalau orang tua tidak pernah menegur, berarti tidak sayang, ya. Jadi itu adalah salah satu perilaku yang memang harus orang lakukan. Dan semua itu bukan orang mau makan puji toh. Biasa kan orang begitu. Ibu mau kasih ingat ulang rupa ini orang ada ibadah supaya orang lihat rajin tuh tali memang dapat lihat dia rajin sekitaran, bukan begitu. Tapi orang beribadah memang betul-betul orang mau menyenangkan hati Tuhan, karena orang menyadari saudara-saudara orang ada saat ini bukan karena orang hebat, orang kaya, orang jago, tidak, no. Tapi itu semua karena kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi melalui perenungan kita ini di hari ini, mari Jo, orang semangat, orang tetap rendah hati. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan yang orang hadapi. Salah satu tantangannya adalah pandemi COVID-19 ini. Tetapi jangan orang jadikan itu menjadikan alasan buat orang untuk tidak mau beribadah kepada Tuhan. Atau sebaliknya orang berpikir nanti orang bilang ada terlalu suci ngana tadi rajin sekali ngana doa ibadah nggak usah. Yang penting orang tujuan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang hanya menyenangkan hati manusia sia-sia, nggak usah jadi orang beribadah, percuma tuh buang-buang tenaga, sobekin gaga-gaga tuh baju, pakai tuh lipstick tuh warna orange kan sosmer tuh sepatu nyendak pas serius coba ibadah, percuma sia-sia saudara-saudara ya. Jadi orang nimbolek seperti itu ya. Jadi itu sama halnya orang ada berdosa pada orang diri sendiri Jadi mari, saya juga manusia lemah, tidak sempurna, tapi mari Jo orang memperbaiki orang kehidupan. Sering-sering ini di rumah sering saya bilang, dalam kehidupan itu orang tidak usah munafik. Kalau orang ada mau pak seseorang itu, maka orang bikin baik-baik. Serta sudah lawakan di kedak ya abe gay itu maksudnya kalau dia kuat sudah itu dia lupa diri dia begitu kan. Apa itu orang bahasa kan ada itu dan ya abe gay balai naukaf itu artinya begini, kalau ikut dia mau sudah lupa dia itu tuh yang dia minta bantu tadi dan jadi dia cuma munafik. Lupa tadi tuh ibu tadi papa pai dia karena ada mau beli HP gagah serta itu papa ini kok marah-marah terus itu salah nih. Jadi mari begitu ya Pak Mama. Mama bye-bye Mama, karena Mama ada beli sepeda, ada beli buku, serta enggak ada itu mau panggil Bang. Ambil akan dulu dan tuh teh mau minum. Pura-pura jutu nak diingat, itu nak bagus. Jadi mari jangan orang meniru ini. Siapa dia tadi dia bilang di sini siapa? Ananias dan Safira. Mereka tidak jujur. Ya padahal mereka sudah
diberkati oleh Tuhan, ya mereka menjual tanah mendapat uang, tetapi mereka tidak jujur, ya mereka berdusta. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ya, itu akibat dosa adalah maut, ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi mari kita mengoreksi ya diri kita sendiri, karena kita ini hanyalah manusia yang lemah. Dengan renungan ini mari kita lebih baik lagi melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, bukan karena menyenangkan hati manusia. Kalau hanya menyenangkan hati manusia, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya upah, ya. Tapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka pasti kita akan mendapat berkat. Berkat itu apa? Salah satu di pagi hari ini kita sehat-sehat, ya, masih boleh senyum tuh orang toh. Aku akan dulu teman-teman, masih sehat-sehat, toh. Walaupun ada yang mau mengantuk, masih sehat, toh. Ya, jadi tidak semua orang mampu menjaga nama baiknya juga. Malahan terkadang karena kekayaan, maka nama baiknya itu tercoreng, ya. Karena dia ingin supaya dia kaya, maka berbagai hal dia akan melakukan sehingga nama baiknya itu tercoreng. Alkitab dengan tegas menyatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Nanti kita bisa baca dalam Amsal pasal 22 ayat 1. Jadi apabila kita mempunyai nama baik sesuai dengan penilaian Tuhan, berarti kita mempunyai kekayaan besar. Jadi intinya di sini bahwasanya menjalani kehidupan ini, mari orang menjalani dengan tulus, ya, dengan ikhlas, tanpa mendua tuh hati, ya, tetapi jujur dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, walaupun tidak sempurna, ya, karena memang kita sebagai manusia ini tidak ada sempurna. Nanti kita sempurna kalau so mati, toh, so na ada tuh mau ingat-ingat, so na mau ingat tuh bebe, angsa, toh bang. Jadi sudah so habis semua, orang so di surga itu. Tapi selagi masih di dalam dunia ini banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita percaya ketika kita bersandar mengandalkan Tuhan, pasti kita akan diberkati, pasti kita akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun harapan kita, kita percaya Tuhan Yesus baik, ya. Jadi pada dasarnya kita jangan menipu orang, ya. Itu menipu orang itu tidak baik. Lebih baik kita jujur bilang daripada kita menipu supaya kita jadi kaya, tapi ujung-ujungnya nanti mau. Jadi mari dengan perenungan ini, mari kita saling mengingatkan kalau masih ada teman-teman kita yang masih belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mari kita ingatkan mereka supaya semua kita bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan puji-pujian kaum bapak dan kaum ibu. Disilakan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku,
sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita, suara gegagah semua ini. Kita menyanyi NKB nomor 119, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan Kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa persembahan yang sudah kita berikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkenan Engkau kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan yang sudah kami berikan itu, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami memberinya Tuhan dengan segenap hati, walaupun tidak sebanding dari berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kiranya itu Tuhan Engkau boleh terima dan boleh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyi Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sungguh hanya Engkau jawaban dalam kehidupan kami, dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan yang kami alami. Dan kami mau tetap percaya pada kasih dan kuasa-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan bahkan membiarkan kami. Engkau akan selalu menyertai, menjaga dan melindungi kami ketika kami mau selalu percaya dan bersandar hanya pada kasih kuasa janji kebenaran firman-Mu. Maka jadilah itu dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami akan diberkati, kami sehat, kami kuat, kami dijaga, dilindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Dan kami boleh memberikan persembahan ucapan syukur kami kepada-Mu. Kiranya ibadah kami di saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu di dalam surga. Kami selalu memohon penyertaan kasih, tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Jaga dan lindungilah kami terus Tuhan, sehingga dalam minggu berjalan ini Tuhan kami boleh lewati lagi
sehingga minggu yang akan datang kami bisa lagi beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Luputkanlah kami Tuhan dari segala yang jahat, apalagi pandemi COVID-19 ini. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami keteguhan iman, walaupun Tuhan kami sering jatuh, takut, gelisah, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, mengasihi, memberkati kami, menguatkan dan memampukan kami. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya mau berserah diri sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Sertai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa agung yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang semua untuk berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 35. Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di gembala hidup ini menepati janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada setiap jemaat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Damai di hati. Shalom. Ya, terima kasih. Nani?
damai di hati, Damai di hati, shalom. kami atas nama keluarga menunjukkan terima kasih hanya berkat. Terima kasih